Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, geger Budi Jiwandono yang merupakan ponakannya Pak Prabowo yang diisukan maju di Pilgub DKJ yang berpasangan dengan Kaisang, si putra bungsu Presiden Jokowi, itu sepertinya batal karena Pak Prabowo melarang ponakannya maju di Pilgub DKJ dan fokus saja di DPR katanya. Dan ini sepertinya meledek Pak Jokowi ya, yang mendorong para putra-putranya dan juga para menantunya untuk maju menjadi kepala daerah di Indonesia ini. Dan sementara itu Pak Jokowi sudah mulai resah karena harapan untuk menjadi ketua Partai Golkar sudah tidak mungkin karena terhalang oleh tembok besar yang sangat tebal. Dan sepertinya Pak Jokowi telah mulai merasuk ke Partai Gerindra. Wow, mantap, sepertinya Pak Jokowi sudah mulai kehilangan arah ya. Oke guys, seperti apakah videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Saya menerima perintah dan arahan dari Ketua dan Pembina Pak Prabowo untuk melanjutkan perjuangan di parlemen. Nah, mantap itu. Pak Prabowo Jangan sampai seperti Pak Jokowi. pembangun dinasti itu ya. Jadi beliau menunjukkan, nih ponakan saya larang untuk maju. Iya. Masa kamu masih tetap maksain anakmu maju juga? Itu Jadi kayaknya. mungkin diumpankan dulu ya, diumpanin dulu terus ditarik lagi gitu ya. Iya, itu kan menurut saya sebuah pesan moral yang positif. Nah, Iya, ya bagus itu. Andai kan itu benar terjadi, itu dia best banget deh bos. selalu itu bagaimana mendorong semua keluarganya untuk mendapatkan jabatan publik. Jadi apalagi dengan cara-cara yang harus mengubah konstitusi, mengubah sebuah undang-undang, kan ini kemarin kita sudah bahas, ini yang cuman copy paste saja apa yang terjadi di Pilpres kan gitu, pada saat sang kakak belum bisa maju karena peraturan undang-undangnya tidak mengizinkan, tapi kemudian yang diubah itu aturannya, yang diubah undang-undangnya melalui jalur paman. Nah, kalau sekarang ini juga diubah untuk mengakomodir adiknya melalui jalur MA. Nah ini sih mudah-mudahan tadi ya saya menerka ini upaya Pak Prabowo untuk meledek Pak Jokowi juga sekaligus mengingatkan supaya jangan terlampau berambisi untuk memaksakan putra-putranya semua mendapatkan jabatan publik. Buktinya presiden terpilih saja secara tegas kan melarang. Iya, betul. Secara tegas melarang ponakannya, karena kan juga beberapa media itu kan sudah ngangkat seperti CNN itu kan. Kok yang didorong ponakan-ponakannya Pak Prabowo nih jadi calon kepala daerah, gubernur, kepala daerah kan. Tapi Pak Prabowo dengan tegas mengatakan perintahnya ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Budi, kalau beliau mengatakan tidak maju ke Pilgub, tapi akan fokus di parlemen, DPR, di parlemen. Mantap itu. Pemirsa, dalam Shangri-La Dialog ke-21 di Singapura, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengingatkan kembali kepada China dan Amerika Serikat akan tanggung jawab dan peran mereka di dunia. Dan berikut pidato selengkapnya. Once again, we call upon the leaders of the great Chinese civilization, as well as the leaders of the United States and its Western allies, representing also the great Western civilization, to rise to the great responsibilities in their leadership role as global powers. We, the nations of this world, depend and rely and demand the wisdom, the statesmanship, and the benevolence of the great powers. We are convinced that the leaders of the great powers can coexist with each other, can
cooperate, can collaborate in the pursuit of the common good of humanity. Great power, with great power comes great responsibilities. Our world has become smaller. Science and technology has given us the opportunity to better the livelihood of our people. But also, without wisdom, without benevolence, without goodwill, science and technology can also quickly bring disaster and catastrophe to our world. Nationalism must be balanced by humanity. Patriotism must be tempered by wisdom and respect for all fellow citizens of the world. Let us work towards that common good. Yes, mantap. Sepertinya usaha Pak Jokowi buat menguasai Partai Golkar menghadapi tembok tebal. Usaha Pak Jokowi buat masuk ke partai penguasa Orde Baru itu ternyata nggak berjalan dengan mulus. Makanya nih, kita nggak perlu heran kalau tiba-tiba saja keluarga Pak Jokowi banting setir. Mereka banting setir, kasih sen merapat ke Golkar. Akhirnya Pak Jokowi berbelok merapat ke Gerindra. Kabar yang menggemparkan, setelah menantu Pak Jokowi yakni Bobi Nasution berbelok arah dari semula merapat ke Partai Golkar di Sumatera Utara, terus tiba-tiba saja dia masuk ke Partai Gerindra. Kabar yang menggemparkan itu adalah unggahan Instagram dari Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, yaitu Pak Sufmi Dasko Ahmad. Beberapa hari lalu, Pak Dasko mengunggah foto dari keponakan Pak Prabowo, yakni Budi Satrio Djiwandono, dengan putra bungsu dari Pak Jokowi, Kaisang Pangarep. Ada tulisan PON Jakarta 2024 di situ. Unggahan ini menggemparkan karena pengunggahnya adalah petinggi penting di Partai Gerindra, yakni Pak Dasko yang juga merupakan Wakil Ketua DPR RI. Kalau Pak Dasko yang berkata, kalau dia yang ngomong, kita patut percaya bahwa ini adalah manuver resmi dan penting dari Partai Gerindra. Kita mesti percaya kalau Pak Dasko nggak sekedar sedang test the water, sedang menguji penerimaan masyarakat terhadap duet Budi Djiwandono dan Kaisang. Bisa jadi pasangan ini memang sudah diputuskan dan Pak Dasko sedang memanaskan mesin partai buat memenangkan duet muda ini. Memang Partai Gerindra bila berkoalisi dengan PSI, Partai Solidaritas Indonesia yang dipimpin oleh Kaisang, mereka sudah cukup kursi di DPRD Jakarta buat memajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sendiri. Pasangan Budi Djiwandono Kaisang sudah punya dukungan partai yang cukup buat maju di pemilihan gubernur Jakarta mendatang. Dengan munculnya wacana duet keponakan dari Pak Prabowo dan anak bungsu dari Pak Jokowi ini, ditambah dengan masuknya menantu dari Pak Jokowi ke Partai Gerindra, maka kita bisa tahu kalau sekarang ini Pak Jokowi sedang bermanuver merapat ke Partai Gerindra, ke partainya Pak Prabowo. Perubahan ini menarik, termasuk juga soal momennya, soal waktunya. Pak Jokowi mulai merapatkan diri lebih erat ke Partai Gerindra setelah hubungannya dengan Pak Prabowo dikabarkan mulai merenggang. Pak Jokowi mulai merapat ke Partai Gerindra setelah Pak Prabowo mulai banyak tampil sendiri di media massa dan memaparkan rencana-rencana pemerintahan mendatang. Pak Jokowi mulai merapat lagi ke Partai Gerindra setelah apa yang dibicarakan oleh Pak Prabowo banyak nggak nyambung dengan visi Pak Jokowi ke depan. Misalnya soal IKN. Soal IKN ini sepertinya Pak Prabowo lebih realistis. Dia nggak menggebu-gebu buat segera menuntaskan pembangunan ibu kota baru yang jadi proyek mercusuar dari Pak Jokowi tersebut. Dan yang menarik juga, manuver Pak Jokowi merapat ke Partai Gerindra muncul setelah mulai tercium kalau hubungan di antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan mulai mendekat. Pak Prabowo dan Ibu Mega sudah ada komunikasi, meski masih di belakang layar. Kemesraan di antara Pak Prabowo dan Ibu Mega, di antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan sudah tentu meresahkan Pak Jokowi. Ini sangat meresahkan Pak Jokowi. Dengan merapatnya hubungan di antara Gerindra dan PDIP, walaupun partainya Ibu Mega itu tetap berniat berada di luar pemerintahan, ditambah kegagalan mengakuisisi Partai Golkar, dan kabarnya juga rencana buat mencaplok PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, juga nggak berjalan sukses. Itu semua sudah pasti bakal membuat Pak Jokowi puyeng, pusing 7 keliling. Masa kekuasaannya terus berkurang. Hanya tinggal 5 bulan lagi menjelang pergantian presiden. Tapi sampai sekarang Pak Jokowi belum punya pijakan yang kuat di partai politik. Dan kita semua tahu, tanpa pijakan partai politik, tanpa memiliki partai politik, kelak mantan Presiden Jokowi bakal langsung hilang kekuatannya.
dan bisa langsung terlupakan. Iya. Tanpa pijakan partai, Semoga itu mantan akan Presiden terjadi. Jokowi nggak bakal diperhitungkan lagi di kancah politik nasional. Nah, makanya manuver politik terbaru dari Pak Jokowi jadi sangat penting buat kita cermati. Kalau diingat-ingat, dulu di awal dan pertengahan tahun 2023-an sempat muncul kabar kalau Pak Prabowo sampai rela menawarkan tukar jabatan dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo didukung penuh oleh Pak Jokowi buat jadi presiden. Dan sebagai imbalannya, Pak Jokowi bakal diangkat jadi ketua umum Partai Gerindra. Nah, apakah mereka sekarang sedang balik ke skenario awal ini? Nggak mungkin. Setelah gagal mengakuisisi Partai Golkar, Pak Jokowi balik ke skenario awal, yakni mencaplok Partai Gerindra. Tapi, apakah para kader Gerindra dan keluarga besar Pak Prabowo sendiri rela partainya kelak dikendalikan oleh keluarga Pak Jokowi? Iya, mantap. Keren. Jadi kita nanti akan melihat gimana perkembangan Pak Jokowi setelah tidak memiliki partai satupun nanti guys. Apalagi setelah selesai menjadi presiden nanti ya guys ya. Sebab untuk menjadi ketua Golkar yang kadang-kadang sebelum ini itu sepertinya sudah tipis harapan, bahkan mungkin sudah sirna ya. Bahkan kata Mbak ini Pak Jokowi juga telah mulai merapat ke Partai Gerindra. Yang kelihatannya sepertinya Gerindra juga telah merapat pula kepada Mbak Mega, yaitu Partai PDIP, dan itu sampai membuat Presiden Jokowi sampai meresahkan atau kepanasan sepertinya ya. Nah oke guys, kita lihat saja perkembangan nanti gimana. Ya kita percaya jika perbuatan jahat pasti balasannya itu juga akan jahat pula ya, dan perbuatan baik dan balasannya pun juga akan baik pula. Nah, kita sama-sama lihat apa yang akan terjadi kepada Presiden Jokowi setelah selesai menjabat menjadi presiden nanti. Oke ya, sampai jumpa lagi di video berikutnya dan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di Marola Channel. Thank you. Thanks for watching.